Oke, kita semua kan lihat tumbuhan tiap hari ya. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, gimana sebetulnya cara kerjanya? Soalnya, di balik hijaunya yang kelihatannya tenang itu, ada sebuah mesin yang luar biasa kompleks. Hari ini, yuk kita bongkar mesin itu, dan kita lihat organ-organ penting apa aja yang bikin dia tetap hidup. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sama kayak kita yang punya jantung buat pompa darah atau paru-paru buat napas, tumbuhan juga punya organ. Masing-masing organ itu adalah tim dari berbagai jaringan yang kerja bareng buat satu tujuan. Mungkin mereka nggak punya jantung, tapi sistem di dalamnya, wah, nggak kalah rumit loh. Biar gampang, ingat aja urutan ini. Unit paling kecil itu sel. Terus, sekumpulan sel yang mirip jadi jaringan. Nah, kumpulan jaringan yang beda-beda inilah yang membentuk organ. Dan di level organ inilah fokus kita hari ini. Yuk kita mulai perjalanannya. Perjalanan kita mulai dari bawah ya. Dari tempat yang nggak kelihatan, di bawah tanah. Kita kenalan sama organ pertama, akar. Anggap aja akar ini tuh jangkar super kuat yang bikin seluruh kapal tumbuhan ini kokoh, nggak peduli sekencang apapun angin di atas. Eits, ternyata kerjaan akar tuh nggak cuma nyedot air sama nutrisi loh. Tentu, itu tugas utamanya. Tapi dia juga fondasi yang bikin tumbuhan nggak gampang tumbang. Dia juga gudang makanan. Coba aja lihat wortel. Dan bahkan di beberapa tumbuhan kayak singkong, dia bisa jadi alat buat berkembang biak. Bener-bener multifungsi. Sekarang yuk kita coba belah akarnya. Kita intip isinya. Dari paling luar ada epidermis yang punya bulu-bulu halus buat memaksimalkan penyerapan. Masuk dikit ada korteks, tempat nyimpen makanan. Terus ada endodermis yang perannya kayak satpam super ketat. Dan di paling tengah ada stele. Ini pusat perpipaan utamanya. Nah, fokus bentar ke si satpam tadi, endodermis. Di sini ada bagian yang luar biasa canggih, namanya pita Kaspari. Bayangin, ini tuh kayak security checkpoint super ketat di bandara. Dia mastiin cuma air dan mineral yang benar-benar dibutuhin yang boleh lewat ke jalur VIP di pusat tumbuhan. Desain yang jenius banget kan? Oke, dari bawah tanah, sekarang kita naik ke atas. Dan sampailah kita di batang. Kalau tadi akar itu jangkar, nah batang ini adalah jalan tol super sibuk sekaligus kerangka gedung pencakar langit yang nopang semuanya. Fungsi batang ini vital banget. Pertama ya jelas, dia tiang penyangga yang mastiin tiap daun ke bagian jatah sinar matahari. Kedua, dan ini yang paling krusial, dia itu jalan tol dua arah buat lalu lintas air ke atas dan makanan hasil masakan ke bawah. Oh ya, tunas-tunas baru juga munculnya dari sini. Tapi jangan salah, nggak semua batang itu sama. Coba lihat bedanya. Di tumbuhan dikotil kayak pohon mangga, pipa transportasinya itu tersusun rapi banget membentuk cincin. Dan ada kambium yang bikin batangnya bisa makin gede dan lebar. Nah, kalau di monokotil kayak jagung, pipanya nyebar berantakan dan nggak ada kambium. Makanya, jangan heran kalau kamu nggak akan pernah lihat pohon jagung segede pohon mangga. Yuk, kita bedah lagi batang dikotil ini. Paling luar ada epidermis, fungsinya kayak kulit kita buat melindungi. Di dalamnya ada korteks yang ngasih kekuatan. Terus, ada si pipa utama, berkas vaskular. Dan di inti paling tengah ada empulur, yang tugasnya juga buat nyimpen cadangan makanan. Dan sampailah kita di puncak daun. Ini bukan sekedar hiasan hijau ya. Ini adalah pabrik makanan super canggih bertenaga surya yang menghidupi seluruh bagian tumbuhan dari akar sampai pucuk. Daun ini punya 3 tugas besar. Yang pertama dan paling terkenal ya pastinya fotosintesis alias masak. Tapi dia juga melakukan transpirasi semacam proses berkeringat yang ternyata penting banget buat narik air dari akar. Dan yang terakhir ya dia juga napas sama kayak kita lewat proses respirasi. Nah, ini nih salah satu desain alam paling cerdas. Mulut atau pori-pori daun yang kita sebut stomata itu letaknya kebanyakan di bagian bawah, bukan di atas menghadap matahari. Kenapa? Jawabannya simpel, biar nggak kena sengatan matahari langsung, jadi air di dalamnya nggak banyak yang menguap sia-sia. Efisien banget. Yuk, kita masuk ke dalam pabrik ini. Lapisan paling atas itu epidermis, dia transparan kayak jendela kaca, biar cahaya bisa masuk. Tepat di bawahnya ada mesofil palisade. Nah, ini lantai produksi utamanya, penuh sesak sama mesin-mesin kloroplas. Di bawahnya lagi ada mesofil sponge, ini ruang ventilasi yang lega buat keluar masuk gas. Dan di paling bawah ada gerbang keluar masuknya, si stomata. Jadi, intinya fotosintesis itu apa sih?
Gampangnya, ini resep paling ajaib di alam semesta. Bahannya cuma 3, cahaya matahari, air dari tanah, dan karbon dioksida dari udara. Hasilnya, makanan buat tumbuhan itu sendiri. Dan ada bonus buat kita, oksigen yang kita hirup setiap detik. Oke, kita udah lihat akar, batang, sama daun satu persatu. Tapi keajaiban sesungguhnya itu adalah gimana ketiganya bisa kerja bareng. Mereka itu bukan organ yang jalan sendiri-sendiri, melainkan satu mesin kehidupan yang terintegrasi sempurna. Ada 2 sistem transportasi super penting yang nyambungin semua organ ini, yang bikin mereka berfungsi sebagai satu kesatuan yang solid. Yang pertama namanya xilem. Bayangin aja ini lift super cepat yang cuma melayani perjalanan satu arah, ke atas. Tugasnya cuma satu, bawa air dan mineral dari lobi di akar, langsung non-stop menuju penthouse di lantai paling atas, yaitu pabrik daun. Yang kedua itu phloem. Nah, kalau ini adalah layanan pesan antar makanannya. Begitu dapur di daun selesai masak, phloem inilah yang tugasnya nganterin energi gula ini ke semua bagian yang butuh, ke batang, ke buah, bahkan dikirim balik lagi ke akar di bawah buat jadi cadangan. Dan inilah poin terpenting dari semuanya. Mereka semua saling bergantung, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kalau akarnya rusak, yang nggak ada air yang naik, daunnya pasti layu. Sebaliknya, kalau daunnya habis dimakan ulat, nggak ada makanan yang dimasak, ya akarnya bakal kelaparan. Satu bagian sakit, seluruh tubuh tumbuhan ikut menderita. Jadi, ayo kita rangkum cepat. Kita punya akar si penyerap dan jangkar. Lalu ada batang si penopang sekaligus jalan tol. Dan di puncaknya ada daun, sang koki alias pembuat makanan. 3 organ yang beda banget, tapi punya satu misi yang sama, bertahan hidup dan terus tumbuh. Kita udah lihat betapa efisiennya sebuah tumbuhan sebagai satu unit pabrik. Ini membawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Kalau mesinnya udah secanggih dan sesempurna ini, gimana cara dia mereplikasi dirinya sendiri? Nah, itulah yang bakal kita bahas lain waktu saat kita menjelajahi dunia reproduksi tumbuhan yang gak kalah menakjubkan. Sampai jumpa!